Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah, merupakan nikmat yang wajib dipelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam keimanan, dalam amal saleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada hadis yang ke-10, yaitu berkaitan dengan konsumsi dan pakaian yang halal. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, merupakan salah satu di antara prinsip dasar di dalam kehidupan, bahwa
kebutuhan dasar manusia itu diperoleh dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Yang ini merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia, bukan hanya seorang muslim, tapi seluruh umat manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian. Demikian pula dalam hal memenuhi hajat kebutuhan, hendaklah berasal dari sumber yang halal. Jangan sampai berasal dari yang subhat, apalagi haram. Baik. Di KBC dalam Sahih Muslim nomornya 971. Kemudian di nomor yang lain, kitab yang lain di nomor 1015. Muslim. Baik. Silakan dibaca, dibantu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Ya, ini yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ini secara umum panggilan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang-orang beriman. Nabi mengatakan, Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Dan tidak akan menerima segala sesuatu kecuali dengan cara yang baik. Ini yang pertama, statement beliau. Kemudian lanjut. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Iya. Di dalam firman-Nya. Baik. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, amara bima amaral mu'minin, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan, yakni para rasul. Kalau tadi dipanggil secara umum manusia, baru yang kedua apa? Disebutkan di sini apa? Mukmin. Lebih spesifik. Innallaha amaral mu'minina, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihi al-mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan, yakni kepada para rasul utusannya. Di mana dalilnya itu? Nabi menyebut dua ayat di dalam Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala, lanjut. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal, dan kerjakanlah amal soleh. Iya. Jadi firman Allah di dalam surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-51, Al-Mu'minun ya, bukan Al-Mu'min. Al-Mu'minun, Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul, sesungguhnya, ya wahai para rasul, kemudian perintahnya apa? Kulu min thayyibat,
makanlah yang baik-baik saja, wa'malus shalihat, dan kerjakanlah amal yang soleh. Kemudian ditutup ayat itu, wa'malus shalihat, kerjakanlah amal soleh. Itu berarti perintahnya antara memakan makanan yang halal berkaitan dengan apa? Amal soleh. Amal soleh. Innallaha khabirum bima ta'malun. Akhir dari ayat itu, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Benar nggak? Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sebagai hujjah perintah Allah kepada para rasul untuk makan makanan yang baik. Kemudian selanjutnya, yang kedua, surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah memanggil orang-orang beriman. Kalau tadi Rasul, sekarang pengikut para Rasul siapa? Yaitu orang-orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah rizki yang baik-baik yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Ini perintah untuk memakan makanan yang baik, diambil dari dua ayat ini. Sebetulnya masih ada ayat-ayat yang lainnya, tapi Nabi SAW menyebutkan dua ayat ini dalam hadisnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan. Lanjut. Silakan. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diasuh dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Ya. Zakarar rajul, Nabi menceritakan seorang lelaki yutilus safar, melakukan perjalanan yang jauh. Karena saking jauhnya perjalanan yang ditempuh, as'atha, rambutnya kusut, wa aghbar, dan pakaiannya berdebu. Rambutnya kusut masai, pakaiannya pun kumal, berdebu. Ini menunjukkan betapa jauhnya perjalanan orang tersebutnya. Kemudian summa yamuddu yadaihi ila sama. Orang itu menadahkan tangannya ke langit. Menadahkan tangan berarti apa? Berdoa. Kemudian dia ucapkan kalimat dalam doanya tersebut. Apa itu? Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Biasa kadang-kadang dipanggil Rabbi, kadang juga apa? Rabbana. Sering kan doa seperti itu? Yang sering Rabbana apa? Atina. Rabbana atina. Kalau enggak Rabbi. Dipanggil ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, sementara padahal famat'amuhu haramun, makanannya haram. Kemudian wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Apalagi wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram.
Dan yang ketiga, yang keempat, wa ghudhiya bil haram. Dia diasuh, dibesarkan dengan makanan yang haram, dengan konsumsi yang haram. Maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Dari hadis ini banyak faidah yang kita dapat petik dan kita ambil. Yang pertama, bahwa perintah untuk makan makanan yang baik itu adalah bersifat universal. Karena Nabi SAW mengawali hadis ini dengan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan itu secara umum, baik orang kafir ataupun bahkan orang mukmin, agar memperhatikan prinsip dalam Islam. Apa itu? Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Thayyib itu salah satu di antara sifat Allah. Walaupun di dalam nama Asmaul Husna nggak ada kata-kata thayyib. Tapi ingat, kalau nama-nama Allah itu 99, sifat Allah itu lebih banyak dari itu. Padahal kata para ulama, di antaranya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa Asmaul Husna itu lebih dari 99. Itu baru nama, apalagi sifatnya. Sifat Allah itu lebih daripada nama-namanya. Antum baca dalam kitab Aqidatul Muslah, berbicara tentang yaitu Asmaul Husna. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau para ulama ketika membahas hadis ini memasukkan kata thayyib adalah salah satu di antara di antara sifat Allah. Hanya disebutkan di sini innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Cuman sama orang diplesetno. Ya. Akhirnya digawe nyanyian bang lama ini. Terus sing dilakoni Bang Thoyib lah, elek apa api? Elek. Berarti sampean ru nyanyian nih. Cari ini. Padahal Allah itu thayyibun, baik. La yaqbalu, tidak akan menerima, apapun tidak akan diterima. Illa thayyibah, kecuali yang baik. Apa yang dimaksud di sini? Kecuali yang baik, yaitu tentang cara, proses. Kalau innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu baik, itu tentang tujuan, the goal. Adapun tidak akan menerima kecuali yang baik, yaitu apa? The process. Oleh karena itu prinsip dalam Islam, untuk diterima segala sesuatu itu tujuannya harus baik dan caranya juga apa? Baik. Dua sisi ini harus ada, lengkap, tidak boleh salah satu hilang. Allah itu baik. Kenapa? Karena Allah itu tujuan. Allahu ghayatuna. Allah itu tujuan kita. The goal kita itu Allah. Maka tujuannya harus baik. Maka niatnya pun harus baik. Niat apapun harus baik. Tapi niat yang baik harus dengan cara yang baik. Bangun masjid, baik enggak? Caranya harus baik. Jangan dari duit korupsi. Nih, membiayai anak yatim, baik enggak? Membiayai anak sekolah, baik atau tidak? Jangan dari duit nipu.
Jadi harus tujuan baik, caranya juga harus baik. Sebaliknya, cara yang baik itu juga harus diniatkan dengan niat yang benar. Caranya sudah benar. Harta yang dipakai halal, dapatnya juga halal. Tapi jangan sampai niatnya salah. Niatnya harus karena Allah, jangan ria, pamer, atau supaya mendapat pujian, supaya apa? Mendapat sanjungan, pamer, atau supaya mendapatkan dunia. Walaupun harta yang dipakai, cara yang dipakai sudah benar, tapi kalau niatnya salah, tidak akan diterima juga. Jadi dua-duanya harus lengkap. Kalau tidak, Allah tidak akan menerima. Kadang tujuannya baik, tapi caranya nggak baik. Baik yang dimaksud di sini adalah dalam konteks halal, tidak haram. Kadang caranya baik, niatnya tidak baik. Kadang niatnya baik, caranya tidak baik. Jadi harus dua-duanya. Sehingga nggak boleh orang mengatakan, "Lu saya kedoli nyenengkan perempuan kok. Niat saya baik. Ya, saya nyenengkan orang kok. Habis itu saya kasih duit. Baik nggak niatnya?" Pengalaman sampai. Saya niatnya baik, bisa jadi niatnya baik, tapi caranya bener nggak? Salah. Kenapa? Nggak nikah. Harus dengan cara yang baik. Membahagiakan orang dengan apa? Nikah. Kalau tidak ya jangan melakukan maksiat. Oh, beri sedekah, gitu saja. Niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini prinsip di dalam Islam, supaya dalam segala amal perbuatan Bapak Ibu saudara sekalian harus dilandaskan atas dua sisi ini. Sisi tujuan dan sisi cara. Kalau dua-duanya baik, tidak bertentangan dengan syariat, tidak melanggar aturan Allah, fa insya Allah akan diterima. Kemudian, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ini menandakan bahwa orang mukmin itu adalah pengikut para rasul. Perlakuannya sama. Allah memperlakukan orang mukmin sebagaimana Allah memperlakukan para rasul. Dalam hal apa? Kedudukannya di hadapan Allah, kedudukannya di mata Allah, kedudukannya di dalam hukum. Gak ada bedanya antara rasul dengan mukmin. Kalau rasul ketika sholat baca sholawat, kata kita orang muslim sholat baca sholawat, ya, sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Rasul juga mengucapkan bagaimana? Sama, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal Muhammad siapa? Dirinya sendiri. Tidak lantas karena dia namanya Muhammad dan yang dimaksud Muhammad adalah beliau, lantas sholawatnya beda. Allahumma sholli alayya. Semoga Allah memberikan sholawat kepadaku. Enggak. Tetap kepada siapa? Muhammad. Padahal siapa Muhammad? Dia sendiri yang ngomong, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada bedanya sampai dalam hal doa. Antara yang diucapkan Nabi dengan yang diucapkan kita sama. Makanya jangan nambah-nambah. Oh, nek Kanjeng Nabi iki, nek sampean iki, enggak ada. Enggak boleh orang inovasi dalam urusan ibadah. Karena itu bil'ab, enggak boleh namanya dalam Islam tauqifi, langsung dari Allah. Itu urusan ibadah. Jadi Allah memperlakukan sama antara Rasul dan orang mukmin. Nah, konteks dalam pembahasan kita yaitu apa? Agar Rasul itu makan makanan yang halal. Orang mukmin pun demikian. Kalau Allah menyeru, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibati ma wa'malu salihat. Kulu min thayyibati wa'malu salihat. Makanlah yang baik-baik, yang thayyib. Yang apa yang thayyib? Yang halal.
Yang kedua, wa'malu salihah, dan kerjakanlah amal saleh. Berarti antara amal saleh, diterimanya amal kita, itu ada kaitannya dengan apa? Konsumsi. Kalau konsumsi nggak benar, amal kita juga nggak akan diterima. Makanya kalau kita lihat doa kita tiap pagi, Bapak Ibu, itu kronologinya apa? Setiap habis subuh yang kita minta tiga ini berurutan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Orang itu bodoh, nggak tahu apa-apa. Pertama yang diminta apa? Ilmu, supaya mengerti yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Dengan apa? Dengan ilmu. Kalau sudah mengerti ilmu, baru tahap kedua, insya Allah beres. Apa itu? Halo, yang diminta kedua, warizqon thayyibah, rizki yang baik. Kenapa? Karena sudah punya ilmu, ngerti. Oh ini riba, oh ini gharar, oh ini maisir, oh ini akadnya rusak. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Oh ini suap, oh ini pelicin, oh ini hadiah, oh ini sedekah. Karena punya ilmu. Sehingga dia bisa bedakan. Makanya dengan ilmu itu kita minta kedua apa? Rizqon thayyibah. Orang gak akan dapat rizki yang baik, rizki yang halal kalau gak punya ilmu, kalau gak belajar. Orang bodoh nyari rizki ngawur, gak punya ilmu. Sembarang disapu kabeh, lele dipangan, ya, kodok dimplok, ulo dipanggang, ya, karena gak punya ilmu. Asu di sate. Iku masa lalu cok disebut no. Mangan RW. Mari mangan RW, mangan RT. Ya. Jadi baru setelah ilmu apa? Rizki. Kalau rizkinya halal, pasti yang ketiga otomatis. Rizki yang halal, yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Amal yang diterima dasarnya apa? Dua di depan itu. Ilmu. Amal gak diterima kalau gak ada ilmunya. Konsolat gak ada ilmu, gak diterima. Sholat ngentut terus. Ya, alasannya apa? Karena gak punya ilmu, gak mampu, gak apa-apa. Tapi muni. Ya, karena gak punya ilmu. Amal diterima kalau dengan dasar ilmu. Amal diterima. Syaratnya apa yang kedua? Yaitu rizki yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal, baru amalnya diterima. Doa itu kronologi. Kalau yang depan beres, yang selanjutnya insya Allah beres. Berikutnya akan beres juga. Kalau depan nggak beres, nggak punya ilmu, ngawur cari rizki, dan amalnya tidak akan diterima. Lawang kadang yang sudah punya ilmu aja ngawur kok. Alasannya kepepet Ustaz. Yo apa maneh? Nek gak ngene gak duwe apa-apa. Ya, alasan itu. Baik. Nah, kalimat thayyib di sini adalah yang halal. Berarti kalau halal itu tidak apa? Halal adalah tidak haram, ya kan? Gampang. Nah, sementara haram itu ada apa? Satu, haram zatnya. Yang kedua, haram caranya. Cuman ini toh. Contoh haram zatnya apa? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Al-Baqarah. Coba dibuka surat 2 ayat 173.
Silakan. Al-Baqarah 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Iya. Disebutkan di situ ada berapa? Ada 4 kategori yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara zat dan juga apa? Cara. Innama harrama alaikumul maita. Yang pertama apa? Bangkai alias ngomong airnya ragu-ragu. Bangkai, tiren, mati kemarin. Ada nggak? Hati-hati. Yang kedua apa? Wadam, apa itu? Darah, dideh. Nek gak ngono darahnya kok obra. Walaupun tujuannya untuk obatku kuat. Obat kuat tujuannya supaya kuat, memuaskan pasangan hidup boleh, tapi caranya jangan keliru. Caranya yang benar, jangan nguntal empedu obra haram. Darah diminum. Nanti akan disebutkan selain dari Quran. Yang ketiga apa? Walahmul khinzir. Apa ini? Daging babi. Baru yang ketiga cara, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yaitu apa? Binatang yang ketika disembelih disebut nama danyang, bau, rekso, disebut nama punden, yang babat alas, deso, gayung sari. Misalnya, ya, maka haram hukumnya. Walaupun di sini nanti ketika dalam kondisi tertentu menjadi halal, tapi dengan catatan ya, yaitu tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, sekedar untuk menyambung hidup, duduk pas kesempatan didendeng, ya, diabon, kemudian digawe sangu, nggak boleh. Bekal. Selain itu apa? Di dalam kitab Allah, selain Al-Quran, ada yang diharamkan. Yaitu dalam hadis buka Abu Dawud nomor 4604. Silakan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang sepertinya yaitu As-Sunnah. Iya, dan yang sepertinya dengannya yaitu sunnah. Ingat, di samping Al-Quran ada apa? Kalau kitabullah yaitu As-Sunnah. Akan ada seorang lelaki yang kekenyangan duduk di kursi santainya sambil berkata, hendaklah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran. Apa yang dihalalkan yang kalian dapatkan padanya, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapati diharamkan bagi kalian di dalamnya, maka haramkanlah. Inilah cikal bakal ingkar sunnah atau kelompok Qur'aniyun yang enggak mau hadis atau as-sunnah. Bisa dikabarkan oleh Nabi. Dia hanya ngikut Quran saja. Makanya setelah itu Nabi mengatakan, ala ketahuilah, tidak dihalalkan bagi kalian daging himar jinak. Nah, ini termasuk yang diharamkan, walaupun dalam Al-Quran tidak ada. Tapi daging keledai jinak hukumnya apa? Haram. Itu peristiwanya terjadi ketika perang Khaybar. Para sahabat memasak daging di atas tempayan besar. Ditanya, apa ini? Khimar. Tumpahkan, buang periuknya. Kenapa? Najis. Sahabat Rasul, gimana kalau tempatnya dicuci? Boleh dibersihkan dari najis. Nggak boleh makan keledai. Makanya hati-hati sing tuku sate jarang. Kon ro ta iku nek jaran temen. Ojo-ojo jaran kepang. Loh. Jaran kepang maksudnya jaran, bukan jaran beneran, keledai maksudnya. Yang kedua, dan setiap binatang yang mempunyai taring dari binatang buas. Ya, setiap binatang yang memiliki taring dari binatang buas dalam Quran nggak ada, dalam As-Sunnah disebutkan.
Ini mencakup seluruh hewan darat buas yang bertaring. Contoh, macan. Terus apa ada macan sing pendino keleleran apa mailo. Kucing bertaring enggak? Kucing, mari ngono sing galak iku apa? Asu. Anjing. Kalau tikus itu bukan karena bertaring, tapi karena memang harus dibunuh. Hewan yang wajib dibunuh harus dibunuh, tidak boleh dimakan. Termasuk tekek itu harus dibunuh. Makanya ojo dipangan. Masih gatel-gatel jarno. Maksudnya cari alternatif lah pemangan tekek itu. Nek gak tekek nyambe. Ini orang-orang ini. Hati-hati. Ya jadi binatang buas. Pokoknya yang bertaring termasuk banyak. Hatta itu yang bertaring apa? Yang terbang bertaring apa? Lowo. Kelelawar itu bertaring. Makanya saneponya orang Jawa apa? Panrupamu koyo anjing. Sigro milir ing ngawiat nyamut-nyamut. Apa iku? Iku itu maksudnya apa? Lowo atau codot. Ya kan? Ngambang jumantoro itu maksudnya terbang. Panrupamu koyo anjing. Maksudnya apa? Ya lowo. Termasuk yang besar apa? Kalong. Kalong biro. Sama, nggak boleh dimakan itu. Serta apa? Lanjut. Serta barang temuan yang terpelihara melainkan pemiliknya tidak membutuhkannya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini termasuk zat. Ada beberapa yang diharamkan karena sebab caranya. Apa caranya? Yaitu contohnya hasil riba. Iki sing paling sering dan masih kadang dilakukan sampai hari ini. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita tentang riba. Buka Ibnu Majah 1858. 1858. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? riba memiliki 70 jenis dosa. Riba sab'una huban. Riba itu memiliki 70 jenis dosa. Dalam satu dosa riba, di dalamnya terdapat 70 jenis dosa. Berarti ada sub dosanya lagi. Jumlahnya berapa? 70. Yang paling ringan apa? Dan yang paling rendah atau ringan dosanya adalah layaknya seorang lelaki menikahi ibunya. Iya. Ya, wa aisaruha zawwajar rajul ummahu. Dosa riba yang paling ringan adalah layaknya seorang lelaki menzinai ibunya. Dalam literatur orang kafir aja mengawini ibu itu jelek apa bagus? Cerita apa itu? Seorang kesatria yang mengawini ibunya. Cerita itu fiktif atau real? Fiktif. Itu kan kisah supaya orang apa? Tahu adab etika dalam hidup ini. Itu cerita orang Hindu apa orang Islam? Hindu. Kejinya menikahi ibu sendiri. Apalagi kita, agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, dosa riba yang paling ringan apa? Menikahi ibunya sendiri. Hati-hati. Dan ini cara-cara yang diharamkan. Termasuk hasil-hasil dari yang berkaitan dengan riba. Baca 1861 Ibnu Majah. Berikutnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, dua saksinya dan juru catatnya. Ya. Rasulullah SAW melaknat. La'ana Rasulullah melaknat pertama akilar riba, yaitu orang yang memakan harta riba. Betul-betul dia memakan riba ini. Yang kedua apa? Wa mukilahu, dan yang memberi makan harta riba. Siapa mereka? Sing nyicil plus anak-aning. Ada tambahannya enggak?
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi SAW kemudian menceritakan seorang lelaki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuh. Orang yang dalam kondisi safar, dia sebagai musafir, itu termasuk orang yang doanya mustajab. Tapi gagal total gara-gara apa? Makanannya haram. Gak diterima. Dalil yang menyebutkan bahwa doa musafir itu dikabulkan. Coba dibuka Tirmizi 3448. Tirmizi 3448. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? 3 doa yang mustajab. Doa orang yang teraniaya. Thalathu da'awatin mustajabah. 3 doa yang mustajab. Pertama, da'watul mazlum. Doanya orang yang Aniaya. terzalimi. Dolim. 2, Doa orang yang dalam perjalanan. da'watul musafir. Doanya orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, Doa orang tua kepada anaknya. ya, da'watul walid ila waladihi. Doanya orang tua kepada siapa? Anaknya. Kepada anaknya. Berarti musafir ada nggak di sini? Ada. Ini sebab dikabulkannya doa saat mustajab dalam kondisi kusut, rambut masih berdebu, apalagi apa? Perjalanannya safar ibadah, seperti haji, seperti umroh. Lihat orang haji, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, ikhramnya kumal. Mungkin dia tidak mandi barangkali, nggak masalah. Yang penting tidak membawa najis. Nah, ini sampai lewat wong ambune kaenak, wis gak apa-apa. Itu justru sebab barangkali karena kusutnya, karena berdebunya pakaiannya. Orang lihat, wah, rungsek ya. Ternyata itu terjadi karena dia menghamba kepada Allah. Dalam rangka ibadah kepada Allah. Justru itu syarat dikabulkannya doa. Karena dia dalam kondisi safar. Ya, ini sebab dikabulkannya doa yang pertama. Yang kedua, yaitu menadahkan tangannya ke langit. Allah malu kalau ada orang berdoa menadahkan tangannya langit. Kemudian dia turunkan dalam keadaan hampa. Buka Ibnu Majah 3131. Yes. Dari Salman. Ya. Dari Salman radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? sesungguhnya Rob kalian maha hidup kekal, lagi maha pemurah. Keliru itu, ya. Sesungguhnya Rabbmu maha pemalu. Bukan maha hidup. Kalau hidup itu hayyun. Tapi di sini apa? Inna rabbakum hayyun karimun. Sesungguhnya Rabbmu disebutkan di sini apa? Hayyun, yaitu maha pemalu. Salah. Bukan hayyun ya. Kalau hayyun maha hidup, tapi hayyun maha pemalu. Karimun lagi mulia. Yastahi min ibadih. Dia malu kepada para hambanya. Kenapa malu? Lanjut. Malu dari hamba-hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian mengembalikannya dengan tangan hampa. Iya. Yastahi min ibadihi ayyarfa'a ilaihi. Kemudian ayyarfa'a ilaihi yadahu. Kemudian ayyaruddaha sifron. Kemudian dikembalikan tangannya dalam keadaan apa? Hampa, kosong, nol. Malu. Makanya salah satu sebab dikabulkannya doa apa? Dengan menadahkan tangan. Ini. Kemudian yang kedua, orang ini apa? Memanggil kata-kata apa? Rob. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang merupakan sumber dari bentukan nama Allah. Makanya orang yang berdoa dengan Asmaul Husna itu salah satu cara bertawassul dengan Asmaul Husna supaya doanya diterima. Dalam surah Al-A'raf surat ke-7 kita berdoa diperintahkan dengan memanggil atau menyebut Asmaul Husna.
walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terkumpul 3. Pertama, musafir. Kedua, menadakan tangan. Ketiga, bertawassul dengan sifat dan nama Allah, tapi gagal total, hancur mustajabnya doa. Gara-gara apa? Famat amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrobuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram. Sing digawe salat kelambine tibae duwike oleh Mentet. Ya, hati-hati. Makanya jangan sholat dengan memakai pakaian yang dibeli dari harta yang haram. Dari riba, dari maisir, dari horor, dari akad-akad fasad, akad-akad yang rusak, menipu, berdusta, mencuri timbangan, mengurangi takaran. Hasilnya haram. Dibeli pakaian, dibeli sarung, dibeli baju koko, diberi mukena, dipakai sholat, gak diterima sholatnya. Saya tanya, sholat itu doa apa bukan? Kata Nabi apa? Fa'anna yustajabula. Bagaimana mungkin doanya diterima? Sholat itu doa kan? Berarti doanya tidak diterima, sholatnya juga tidak diterima. Gara-gara makanan, minuman, pakaiannya haram. Bahkan disebutkan yang keempat, wa ghudhiya bil haram. Apa? Dia diasuh sejak kecil, dibesarkan dari harta yang haram. Artinya apa? Meskipun tidak tahu anak itu, tetap anak itu doanya nggak dikabulkan. Kalau tahu dia bahwa orang tuanya ngasih makanan yang haram, dosa kalau dia tahu. Tapi dia diem saja, tidak menolak. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak dosa. Tapi tetap kalau sudah masuk ke tubuhnya, doa anak itu nggak dikabulkan oleh Allah. Dasarnya hadis ini, dia diasuh dengan makanan yang haram, dengan harta yang haram. Anak nggak tahu apa-apa, Pak, sejak kecil. Dikai panganan, dikai ngombe, dikai pakaian dari yang haram. Makanya sayang sekali Bapak Ibu saudara sekalian, kalau doa keluarga kita tidak dikabulkan oleh Allah, hanya karena kita bawa konsumsi makanan, minuman, harta ke rumah dari harta yang tidak jelas, yang subhat, apalagi yang haram. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Satu saja, silakan, singkat. Iya, silakan. Saya mau nanya tentang ini. Oh, ini terus tangkap. Halal dan haram. Kita kan biasa beli ayam, daging ayam di tempat itu. Kita kan tidak tahu proses penyembelihannya itu halal apa. Ya, baik. Kalau kita tidak tahu cara prosesnya, tapi jenis makanannya halal, sapi, kambing, ayam, maka cukup mengucapkan bismillah ketika makan. Itu benteng terakhir. Tapi jenisnya halal. Tapi nek babi masih bismillah ping 1000 tetap haram. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.